sekalian, hari ini kita akan belajar akidah akhlak yang bertema taubat. Sebelum kita mulai, saya mau menyapa bagaimana kabar adik sekalian. Apakah sehat atau sedang sakit? Yang sehat semoga terus sehat walafiat sehingga tidak bermalas-malasan dalam belajar. Yang kurang sehat semoga diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa belajar, berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran tentang taubat. Yang pertama, perkara taubat itu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu taba yatubu taubatan, yang mana artinya adalah kembali. Dia bertobat artinya ia kembali dari dosanya, berpaling dan juga menarik diri dari dosa. Tobat adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, melepaskan hati kita dari belenggu yang membuatnya terus menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak kepada Allah Azza wa Jalla. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena takut akan azabnya, serta menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali, dan juga memperbaiki yang mungkin bisa diperbaiki kembali dan dari amalnya. Ya, jadi itu adalah definisi daripada taubat tersebut. Kemudian adik-adik sekalian, lalu apa hakikat taubat tersebut? Hakikat taubat sejatinya adalah yaitu perasaan hati kita yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Jadi kalau kita berbuat maksiat, maka apa? Kita merasa nyesal. Hakikat taubat itu nyesal, dan pada akhirnya kita nggak mau lagi mengulangi perbuatan itu. Dan pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa, melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat itu tersendiri. Kemudian taubat juga mencangkup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi kita benar-benar berserah diri kepada Allah. Udah pokoknya setelah melakukan maksiat kita berserah diri kepada Rabb-nya, inabah kembali kepada Allah Subhanahu dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Konsisten, nggak akan mengulangi lagi perbuatan kita. Jadi sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amal yang dicintai Allah, maka itu belum dianggap bertaubat. Yang betul adalah taubatan nasuha. Begitu ya. Apa konsekuensinya? Apa? Seseorang itu dianggap bertobat jika ia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan cuma ninggalin dosa, tetapi juga berbuat amalan juga. Setelah melakukan dosa, lalu kita berbuatan amal kepada hal-hal yang emang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita takut akan siksa api neraka, kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian. Kemudian apa saja sih syarat-syarat taubat tersebut? Syarat-syarat taubat tentu dalam kitab Majelis Syahri Ramadan disebutkan setelah membawakan banyak dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendorong kaum muslim untuk senantiasa bertobat dan beberapa hal lain tentang taubat. Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin mengatakan tobat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah tobat nasuha yang tulus dan mencakup 5 syarat. Dari syarat tobat ada 5. Yang pertama, hendaknya taubat itu, adik-adik sekalian, dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan taubat karena terpaksa, karena benar-benar ikhlas karena kita pengen berubah. We will change ourselves gitu kan. Kita mau berubah, betul-betul berubah. Kan? Mendorong kaum muslimin untuk sehingga apa?
Dia untuk bertobat adalah kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungannya terhadap Allah. Harapannya untuk pahala disertai rasa takut akan tertimpa azabnya. Ia tidak menghendaki dunia sedikit pun dan juga bukan karena ingin dekat dengan orang-orang tertentu. Jadi syarat orang bertaubat itu adalah di mana dia melakukannya betul-betul karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada orang di belakangnya. Ngerti gak sih? Jadi kalau orang bertobat karena seseorang, itu tidak diterima tobatnya. Yang betul adalah tobatnya karena Allah Azza wa Jalla. Karena dia tobat karena ngeliat ustadz nih, gua tobat lah gitu, karena kan ada ustadz ini kan, jadi ya nggak enak kalau nggak tobat. Nggak gitu. Tobat benar-benar ikhlas murni, makanya disebut taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya gitu, ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, menyesali dan juga serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah Azza wa Jalla itu, dan luluh di hadapannya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus menunjukinya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, keyakinan, ilmu. Jadi setelah kita melakukan perbuatan kesalahan, setelah kita melakukan perbuatan kemaksiatan, jadi emang benar-benar nyesel gitu loh. Jadi bukan besok ngulangin lagi, nggak bisa gitu. Hari ini kita bermaksiat, kemudian besok kita bertaubat, itu dengan nyesel gitu loh. Dengan adanya nyesel itu kita nggak akan mengulangi, nggak akan jeblos lagi ke lubang yang sama. Itu namanya taubatan nasuha. Jadi bukan diulang-ulang gitu, bukan lah. Kalau teringat itu wajar. Kalau teringat akan dosa kita itu wajar. Kita ingat gini, kemudian kita tahan hawa nafsu kita. Itu namanya adalah dia ngerasa nyesel banget akan adanya itu dia. Yang ketiga, segera berhenti dan perbuatan maksiat yang dilakukan. Jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Nah, jadi harapannya dalam konsep orang, dalam syarat seseorang untuk bertobat itu adalah segera mungkin untuk meninggalkannya, bukan nanti-nanti. Entarlah gua mah sekarang ini aja dulu main, ntar kemudian udah tua bertobat, nggak gitu. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Pokoknya disegerakan untuk bertaubat, jangan lama-lama, bahaya itu. Nah, itu karena memang itu yang diperintahkan oleh Syekh Utsaimin tadi, yang Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dia mengatakan ada 5 tadi. Maka itu yang disarankan untuk dia bertobat kita sesegera mungkin, jangan tunda-tunda, segera. Pertanyaan, emang kamu tahu umur kamu bakal bertahan berapa lama? Kan nggak tahu kita. Makanya sekarang harus segera mungkin kita bertaubat. Kemudian apa? Taubat orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu tidak sah. Taubat besok ngulang-ngulang, nggak sah taubatnya. Kecuali setelah ia membebaskan diri dari hak-hak tersebut. Misalnya apabila maksiat itu dengan cara mengambil harta orang lain atau menentang hak harta tersebut, maka taubatnya tidak sah sampai ia memberikan harta tersebut pada pemiliknya apabila ia masih hidup, atau dikembalikan kepada ahli warisnya jika telah meninggal. Apabila diketahui ia tidak memiliki ahli waris, maka harta itu diserahkan ke Baitul Mal. Kalau andai kata dia ngambil hak orang lain, maka apa? Kalau masih bisa ditunaikan kewajibannya, kalau masih bisa ditembus itu dosanya, maka segeralah itu ditebus. Kalau ngambil, datangi orangnya, saya pernah ngambil, ini saya ganti. Itu profesional ya. Kemudian apa? Dan tobat seseorang dari sekalipun dia masih terus-menerus melakukan dosa yang lain, karena perbuatan itu banyak macamnya dan imannya pun bertingkat-tingkat. Namun orang yang bertobat dari dosa tertentu itu tidak bisa dikatakan dia telah bertobat secara mutlak, dan semua sifat-sifat terpuji dan kedudukannya yang tinggi bagi yang bertobat hanya bisa diraih dengan bertobat dari seluruh dosa-dosa. Keempat, syaratnya adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang, karena ini merupakan buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran pelakunya. Orang kalau sudah bertobat itu dia punya tekad yang besar untuk tidak mengulanginya, nggak boleh lagi. Maka jika yang mengatakan telah bertobat namun dia masih bertekad untuk melakukan maksiat itu lagi di suatu hari nanti,
maka tobatnya saat itu juga belum benar, karena tobat hanya sementara. Si pelaku maksiat ini hanya sedang mencari momen yang tepat saja. Tobatnya ini tidak menunjukkan bahwa dia membenci perbuatan maksiat itu, lalu menjauh darinya dan selanjutnya melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tobat yang betul itu kita tinggalkan dosa sambil melakukan kebaikan. Wa asbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Kan gitu kata Nabi. Maka hapuskanlah, ikutilah itu perbuatan burukmu dengan sambil melakukan perbuatan yang baik, dan dia akan terhapus. Kalau cuma ninggalin dosa, itu pasti terulang. Maka diikuti dengan apa? Diikuti dengan beribadah kepada Allah, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang baik. Yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Jika taubat itu dilakukan setelah habis waktu diterimanya taubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada dua macam. Jadi ada batas orang penerimaan taubat, ada dua macam. Yang pertama, yang bersifat umum berlaku untuk semua orang, dan kedua bersifat khusus untuk setiap pribadi. Yang bersifat umum adalah apabila terbit matahari arahnya barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, maka saat itu taubat sudah tidak bermanfaat lagi. Itu terjadi pada tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kalau terbit matahari dari barat, itu tidak akan terima taubat kita. Apa? Soalnya ada Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 158, beliau mengatakan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik wa la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amintu min qabl aw kasabtu fi imaniha khairan qul intadiru inna muhtadirun. Pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Al-An'am ayat 158. Kemudian adapun yang bersifat khusus, syarat yang bersifat khusus itu adalah saat kematian mendatangi seseorang. Nyawa udah di kerongkongan nih. Nyawa udah di kerongkongan. Kalau sudah dicak ini, itu tidak akan diterima tobatnya. Ketika mendatangi seorang, maka tobat sudah tidak berguna lagi baginya dan tidak akan diterima Allah Azza wa Jalla. Apa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa? Dikatakan, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an wala udinu yamutun wahum kuffar ulaika atarna lahum adzaban alima." Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah mereka mengatakan, ia berkata nih, sesungguhnya saya bertobat sekarang, gua tobat nih sekarang, gitu dia ngomongnya. Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dikatakan, innallaha yaqbulu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Teringat kisah Fir'aun. Dia mengatakan dia beriman kepada Allah tatkala dia yughargir, nyawanya sudah sampai tenggorokan. Dan apa? La yanfa abada, itu tidak bermanfaat sama sekali. Itu ya adik-adik sekalian. Maka apa? Di sini ada keutamaan taubat. Jadi apa sih utama? Berapa gitu kita taubat tuh gitu? Keutamaannya apa? Apa? Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, wa huwallazi yaqbalu tauba'an ibadih, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dia membuka harapan bagi hamba-hambanya untuk meraih maaf dan ampunannya. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan agar mereka bersandar pada kemurahan dan kedermawanannya, memohon agar kesalahan-kesalahan digugurkan, aibnya ditutupi, dan agar taubat mereka diterima.
Tidak ada yang bisa menolak mereka dari rahmat Allah Azza wa Jal, dan pintu antara mereka dan Allah pun tidak ada dikunci. Rahmat Allah pun tidak pula dikunci. Nah, ini adalah dalil tentang keutamaan taubat. Dan yang lainnya adalah apa disebutkan Rasulullah SAW, illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata la yanzuruna syai'a. Dan lanjutan lagi ayatnya, jannati adnil lati wa'ada ar-rahman ibaduhu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan juga beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dinai dirugi atau tidak dinai sekalipun sedikit pun, yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Maryam, Quran surat Maryam. Adik-adik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.